Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah, dalam kesempatan pagi kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang informasi bagaimana caranya kita untuk memperbanyak ternak kita, khususnya di ternak entok. Bagaimana cara kita untuk memperbanyak dan bagaimana cara awal kita budidaya entok. Pada dasarnya entok seringkali dibudidayakan ataupun seringkali diternak oleh masyarakat khususnya di perkampungan. Karena dengan lahan dan situasinya yang belum padat ataupun masih banyak lahan-lahan yang kosong untuk digunakan sebagai lahan peternakan. Namun demikian, untuk para peternak yang sudah lama peternak entok itu hanya begitu-begitu saja tanpa memikirkan untung ataupun rugi dan tanpa memikirkan sistem daripada peternakan tersebut. Jadi rata-rata peternak zaman dulu ataupun peternak yang masih jadul ya, peternak-peternak rumahan itu hanya memanfaatkan daripada limbah dapur, katanya daripada dibuang sia-sia lebih baik dikasih kepada ternak kita, kepada entok. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya peternakan entok kita tidaklah rugi ataupun itu bisa dijadikan pekerjaan ataupun sampingan daripada pendapatan kita jika kita punya lahan mau dimanfaatkan untuk ternak. Dengan pertanyaan di komentar kepada saya, baik ada yang langsung lewat WA bertanya bagaimana cara sistem awalnya kita budidaya entok. Baiklah, di sini ada beberapa faktor yang akan saya berikan ataupun yang saya akan sampaikan dari awal beternak entok itu seperti apa. Untuk faktor yang utama di sini apabila kita ingin budidaya entok ataupun kita ingin memelihara mulai dari indukan, untuk yang masih pemula saya sarankan beli jangan terlalu banyak untuk indukan. Di sini saya sarankan beli satu pejantan yang sudah siap seperti ini dan 5 betina. Itu cukup untuk kita sebagai modal awal ataupun untuk analisa awal. Maka setelah usia ataupun setelah kita rawat di sini, kurang lebihnya mungkin kalau kita udah beli yang siap untuk kawin, maka kurang lebihnya itu dalam kurun waktu 1 bulan di sini entok yang pejantan kita akan mengawini si betina-betinanya. Lalu di beberapa hari setelah kawin maka indukan-indukan yang kita punya akan mulai bertelur, walaupun itu tidak akan bersamaan dengan waktu yang sama akan bertelur semua. Minimalnya di sini kita sudah punya 2-3 ekor yang mulai bertelur. Lalu bagaimana selanjutnya ketika entok sudah habis masa pertelurannya, maka entok di sini akan angrem atau akan mengerami telurnya selama kurang lebihnya itu 30 hari. Maka selama entok mengerami telurnya yang 2 ekor atau yang 3 ekor sudah mengerami, lalu nanti yang sisanya yang 2 akan dikawini lagi oleh pejantannya ataupun oleh jagonya. Dan maka selang 1-2 minggu setelah dikawini, maka entok yang sisanya juga akan mulai bertelur lagi setelah dikawini oleh pejantan yang ada di kandang. Maka si pejantan ketika semua indukan-indukannya sudah bertelur, kini dia hanya tinggal sendiri ataupun dia akan beristirahat sambil menunggu betina-betinanya ataupun indukan-indukannya itu selesai mengerami dan
yang masih bertelur seperti ini mungkin itu masih bisa dikawini oleh pejantannya. Faktor yang kedua mungkin yang harus disediakan yaitu adalah sarang ataupun sangkar untuk entok kita bertelur. Karena di sini entok biasanya kalau kita tidak sediakan parangan untuk bertelur, biasanya entok itu akan menggali tanah untuk bertelur. Namun jika langsung di tanah tanpa kita berikan alas ataupun apa untuk itu, maka daripada telur-telurnya nanti tidak akan banyak yang menetas. Karena apa? Karena mungkin sistem dari kelembaban tanah itu sendiri itu terlalu lembab, ataupun bisa jadi kalau di musim hujan itu terlalu basah. Selanjutnya kita setelah entok kita menetas, kita sediakan di sini adalah tempat ataupun kandang khusus untuk anakan-anakan entok yang baru menetas. Karena di peternakan saya ini kalau baru menetas itu tidak langsung kita cabut, kita gunakan listrik ataupun kita ngebok ya. Kalau entok maupun ayam dulu saya itu biasanya disatukan dulu sama induknya di kandang khusus seperti ini. Ini adalah contoh kandang khusus untuk entok-entok yang baru yang baru menetas. Kenapa saya biarkan bersama induknya? Jadi di sini supaya sifat-sifatnya itu, ataupun karena entok itu belum begitu menetas itu belum tahu makanan, belum tahu minuman ya, supaya dia dilatih dulu sama indukannya. Mohon maaf jika di sini agak berisik karena untuk kandang khusus indukan yang baru menetas ataupun untuk mengasuh anaknya ini, kandang khususnya itu disatukan dengan kandang ayam. Jadi di sebelahnya dan di atasnya itu ada ayam yang lagi bertelur, dan juga ada indukan-indukan ayam saya yang masih kawin. Jadi kandang khususnya ini disatukan dengan kandang ayam, karena kalau lagi entok tidak ada yang menetas, ini dijadikan tempat untuk anakan-anakan ayam saya. Sampai di sini mungkin beraya-berayaku semuanya sudah paham, ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab di video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan kepada yang baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan channel ini. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan tidak lupa saya ingatin kepada rekan-rekan berayaku semuanya, jika menyimpan entok yang masih kecil seperti ini, kita itu harus ekstra hati-hati kalau tidak bersama induknya, apalagi karena predator yang akan memangsa anakan-anakan entok kita itu diantaranya itu tikus. Kalau di sini itu ada hama tikus yang selalu menjadi saya takutkan ya, karena di bulan-bulan yang lalu saya itu habis 8 ekor anakan yang dimakan oleh tikus ataupun hanya dibunuh oleh tikus ya. Jadi sisa 2 ekor dari yang 10 itu sisa 2. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman, jadi jika di kandang khusus kita itu harus dijadikan tempat yang mungkin agak rapat supaya tikus tidak bisa masuk. Seperti ini contohnya di kandang saya, kita gunakan bambu yang rapat seperti ini supaya tikus tidak bisa masuk ke kandangnya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi untuk beraya-berayaku yang mau mulai beternak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa di-share videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan kita akhiri jumpa kita sampai di sini. Salam satu hobi, salam beraya ternak, salam peternak Indonesia, salam sukses selalu untuk rekan-rekan peternak dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.